iman, Islam, dan takwa kita kepada Allah di akhir zaman ini. Dan ada satu yang membuat Rasulullah tetap bersedih. Betapapun surga telah dibukakan semua pintunya untuk beliau, betapapun para malaikat telah menunggu roh beliau, beliau tidak senang dengan kabar gembira itu. Justru beliau tetap cemas dan khawatir akan nasib umatnya yang hidup di akhir zaman kita ini, para sekalian. Dan ini yang terjadi, terbukti di hadapan kita. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita temukan, dan inilah yang beliau khawatirkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang membuat Rasulullah kemudian memanggil kita berkali-kali, ummati, ummati, umatku, umatku. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang terus-menerus menerpa umat. Belum selesai kita terluka karena penghinaan kepada Rasulullah di Perancis, hari ini kita dihina dengan berbagai macam fitnah, betul? Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dan ini yang membuat Rasulullah menahan dan begitu merindukan dan ingin sekali umatnya selamat di akhirat kelak, terutama di akhir zaman ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kondisi yang membuat beliau begitu khawatir dan cemas kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Yushaku ang tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin. Apakah jumlah kami sedikit pada saat itu Rasulullah, hingga kami disiksa, hingga kami difitnah? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is sail. Tapi kalian seperti buih di lautan. Betapa tinggi ombak menakutkan, tsunami menakutkan, tapi begitu sampai ke darat hilang tanpa jejak. Au karimal fisyati'il bahar, atau kalian seperti pasir di tepi pantai. Banyak jumlah kalian, berjuta-juta kalian di muka bumi, miliaran kalian di muka bumi, tapi ibarat pasir di tepi pantai, diambil diremas-remas, hancur berkeping-keping. Wala yang zannal mahabbata min suduri a'daikum, dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Jumlah kalian yang paling banyak, jumlah kalian minoritas, tidak lagi mereka takuti, karena kalian telah terpecah belah di dalam diri kalian. Kalian memecah belah agama kalian, kalian memecah belah kepentingan kalian, hanya karena dunia, hanya karena pangkat dan jabatan, karena madhab dan sebagainya. Allahu Akbar. Wala yaksifanna fi qulubihimul wahan, dan sungguh Allah akan menimpakan penyakit wahan kepada kalian. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan kalian takut mati. Hina kalian di pandangan manusia, malu kalian di hadapan Allah. Saudara kita disiksa. Kiblat kita pertama diinjak-injak anak cucu babi dan kera. Kalian sibuk dengan urusan dunia kalian, kalian sibuk dengan kekayaan, dengan harta kalian. Mana cinta kalian kepadaku? Mana bukti cinta kalian kepadaku? Kata Rasulullah. Siapkan jawaban kita jika Rasulullah menuntut kita nanti di akhirat. Lupakah kita kalau kita dengan sesama muslim adalah bersaudara? Lupakah kita kalau dulu Rasulullah SAW di saat menerima perintah solat wajib 5 waktu, kiblat yang beliau pertama kali hadapi di saat solat pertama adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dan inilah kondisi mereka, kondisi kiblat kita yang pertama. Zionis Yahudi akan segera menghancurkannya. Lalu di mana kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW? Inilah bukti kehancuran dari Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama, yang tidak lama lagi kita akan menyaksikannya hancur
Malulah kita di hadapan Allah jika kiblat kita yang pertama ini hancur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan inilah yang membuat Rasulullah SAW memanggil-manggil kita 3 kali. Umatku, umatku. Karena beliau menyaksikan umatnya akan disiksa, dizolimi hingga mati, terluka, dirabek-robek, dicabik-cabik kehormatannya. Bukan hanya darah yang mereka kuras dari kita, bukan hanya kekayaan alam kita yang mereka rampas, bukan hanya keringat kita yang mereka peras, akidah kita juga mereka peras habis-habis. Allahu Akbar. Inilah kondisi yang membuat Rasulullah cemas dan takut hingga beliau memanggil kita umatku, umatku, umatku. Kembali kita menyaksikan bagaimana kebiadaban manusia terhadap manusia, kebiadaban bagaimana sebuah bangsa yang sudah kehilangan nurani kemanusiaannya. Telah sekian banyak genosida dialami oleh rakyat Suriah, dimulai dari Dar'a, Qom, Latakia, kemudian Aleppo, Idlib. Hari ini kita bagaimana menyaksikan kota Gauta dibantai habis oleh penguasa sendiri yang zalim, rezim Bashar Assad bersama pasukan Rusia. Semua ini merupakan bukti bagaimana manusia hari ini, akhir zaman ini, sudah kehilangan nurani dan fitrah kemanusiaannya. Mereka hanyalah manusia yang di dalamnya berhatikan syaitan. Auzubillah. Apa yang terjadi semua ini merupakan sebuah pembuktian dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Tidak akan datang kepada kita satu masa, melainkan masa sejauhnya jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Utah adalah sebuah kota yang dulu disebutkan Rasulullah SAW yang akan menjadi pusat kebangkitan Islam. Di saat petaka Malhamatul Kubra terjadi adalah berada di Utah. Pustatul Muslimin Yawma Malhamatul Kubra fi makanin yuqalu Utah. Pusat pemerintahan umat Islam di saat Malhamatul Kubra terjadi adalah di tempat yang bernama Utah. Nampaknya hadis ini sudah menjadi topik berikutnya bagi rezim Bashar Assad untuk mempertahankannya agar Islam tidak tampil di sana. Namun bagaimanapun yang mereka lakukan, Islam tetap akan tegak di bumi Utah ini. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau menjadi bagian dari pelaku-pelaku kebangkitan Islam tadi? Pastikan ketika Allah menghendaki menakdirkan Islam bangkit di sana, maka kita menjadi bagian dari mereka sebagai pelaku-pelaku kebangkitan Islam. Saya Rahmat Baikuni menyeru pada kaum muslimin untuk sama-sama kita menunjukkan solidaritas bersaudara kita untuk kita buktikan kepada mereka kalau mereka tidak sendirian, kalau mereka memiliki saudara seperti kita, insya Allah Indonesia. Bersama Yayasan Wan Ummah kita mencoba menggalang dukungan sebagaimana NGO-NGO yang lain untuk menunjukkan kepedulian kita pada saudara kita, untuk menolong mereka agar memberikan perwujudan dari mimpi mereka. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang untuk Utah, untuk Syam, sampai mereka merasa aman sebagaimana kita aman di negeri kita sendiri. Tidak kurang dari 1500 Nabi dan Rasul Allah lahirkan di bumi Syam, baik Suriah ataupun Palestina dan sekitarnya. Tapi hari ini kita saksikan kemanusiaan kembali tercoreng, hak asasi manusia kembali tercoreng dengan keangkaran murkaan manusia penguasa yang rakus untuk berkuasa di dunia, yang rakus dengan kekayaan dunia. Mereka halalkan segala cara, bahkan mereka halalkan darah dan kehormatan sesama manusia. Kita saksikan kembali hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Suriah, Palestina, Rohingya, bahkan FPI adalah saudara kita, betul? Mereka muslim, mereka mukmin, maka mereka bagian dari tubuh kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjelaskan, al-muslimu lil muslimin kal jasadil wahid, seorang muslim dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh. Idza staka udwun, apabila satu luka terdapat pada bagian tubuh mereka, satu bagian tubuh mereka terluka, tubuh mereka semuanya merasa panas dan demam, meriang dan demam karena sakitnya. Ketika kaki kita terluka, maka tubuh kita pun terasa panas. Kepala kita berat karena terasa sakit seluruh tubuh kita. Bukankah mereka bagian dari tubuh kita? Bukankah itu luka yang masih menganga? Bapak Ibu, apa hujah kita di hadapan Allah nanti? Ketika kita disibukkan dan dibikin bangga dengan kelompok kita,
Kita ketika itu bikin bangga oleh ulama-ulama kita sendiri yang membuat kita terpecah, tidak mau bersaudara, tidak mau bersatu dalam berjuang menegakkan Islam. Sibuk kita memperebutkan perbedaan madhab di antara kita. Sementara saudara kita mereka dicabik-cabik kehormatan.